Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Al-Mursalat wal Munajat karangan Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari, halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Antal ladzi la ilaha ghairuk ta'arrafta likulli syai'in fama jahilaka syai'un. Anta, adapun engkau, allazi la ilaha, yang tidak ada Tuhan, ghairuka, selainmu. Ta'arrafta, memperkenalkan siapa engkau, likulli syai'in, pada segala sesuatu. Likulli syai'in, pada segala sesuatu. Fama jahilaka, fama, maka tidaklah, jahilaka, tidak mengetahui ka padamu. Jahilaka, jahilaka, tidak mengetahui, tidak mengetahui ka padamu, syai'un, apa sesuatu. Wa anta, dan adapun engkau, allazi ta'arrafta, yang memperkenalkan siapa engkau, ilayya, kepadaku, fi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Fara'aitu, maka melihat siapa aku ka padamu. Fara'aitu, maka melihat siapa aku ka padamu, zahiran, itu zat yang tampak. Itu zat yang tampak, itu zahiran, zat yang tampak, fi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Fi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Fa anta, maka adapun engkau. Fa anta, maka adapun engkau, itu az-zahiru, zat yang tampak. Itu az-zahiru, zat yang tampak, likulli syai'in, pada segala sesuatu. Likulli syai'in, pada segala sesuatu. Pada munajat ini Imam Ibnu Athaillah bermunajat, ya Allah, tidak ada Tuhan selainmu, ya Allah. Engkau memperkenalkan pada segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak mengenalmu. Tidak ada yang di bumi, tidak ada yang di langit yang tidak mengenal Allah. Semuanya mengenal Allah. Meskipun ketika dia hadir di muka bumi, manusia ketika dia hadir di muka bumi, dia kemudian lupa dengan Allah. Tapi aslinya semua manusia, semua ingat tahu pada Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tidak ada satupun ruh, tidak ada satupun ruh yang tidak mengenal Allah. Tidak ada. Semua ruh kita mengenal Allah. Tapi karena ruh kita ini nempel di jasad kita, yang jasad kita ini dibangun dengan struktur tubuh, dengan struktur daging, dengan aliran darah, dengan tulang-tulang yang mungkin bukan berasal dari barang yang haram, bukan berasal dari barang yang halal, maka kemudian ruh kita ketutup penglihatannya kepada Allah. Tapi semua, jangan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, semuanya tahu kepada Allah. Tidak ada satupun yang tidak mengenal Allah. Lalu kata Ibnu Athaillah, engkaulah yang memperkenalkan kepadaku kepada segala sesuatu, maka aku melihatmu tampak pada segala sesuatu. Inilah yang sering kita bahas tentang fana, lebur. Jadi ada istilah fana, melebur. Fana itu ada 3 tingkatannya. Fana fil khalqi, fana pada makhluk.
Yang kedua di atasnya fana fi syekh, fana kepada guru. Yang ketiga fana fillah, fana kepada Allah. Misalkan ini sering kita bahas juga nih masalah fana ini. Fana ini melebur. Anda punya anak, kemudian anak Anda pengen banget minta balon misalnya gitu. Maka setiap kali Anda ngelihat balon, siapa yang Anda lihat? Ketika Anda ngelihat balon, apa yang Anda lihat? Anak. Itu berarti fananya fil khalqi, fananya pada makhluk. Ketika kita ke puncak, ke gunung, ketika kita melihat gunung yang indah itu, yang kita lihat gunung yang indah apa Allahnya yang di situ kita lihat? Umumnya manusia itu apa yang dilihat? Gunungnya. Kalau kita melihat sesuatu yang baik gitu, sesuatu yang bagus, pemandangan yang bagus, yang kita lihat itu pemandangan yang bagusnya atau Allahnya di situ? Allahnya. Apa pemandangan yang bagus? Umumnya orang pemandangan yang bagus. Itu namanya fana fil khalqi juga. Itu namanya fana melebur pada makhluk. Artinya ketika kita ini seperti tadi seorang anak kecil, ketika kita ini kemana-mana saja, kemudian yang kita ngeliat anak gitu ya, kita lagi jalan ngeliat baju, ingat anak kita, lihat anak kita, ngeliat mainan, apa yang kita lihat adalah anak kita, ngeliat jajanan, yang kita ingat adalah anak kita, kemana saja kita lihat itu anak kita, maka itu berarti kita fana fil khalqi, baru kepada makhluk biasa, fananya meleburnya baru pada makhluk yang biasa. Naik ke atas satu lagi, namanya fana fi syekh, fana kepada guru. Fana kepada guru ini ketika kita tidak melihat lagi siapapun kecuali guru kita. Oh berarti kita nggak melihat seorang ini menjadi guru. Bukan, dia mah tetap seorang ulama, beliau mah tetap seorang kiai, beliau mah tetap seorang alim. Tapi yang kita lihat dari semuanya adalah guru kita. Semua pertimbangan kita adalah guru kita. Itu namanya fana fi syekh. Ketika yang kita lihat tidak ada lagi yang kita lihat kecuali guru. Kita mau apapun kita ingat guru. Kita mau melakukan sesuatu ingat sama guru. Kita pengen melaksanakan apapun ingat guru. Semua kita ingat guru. Itu namanya fana fi syekh. Kalau sudah fana fi syekh, naik ke tingkat 2 tadi ini, maka dia baru bisa masuk kepada fana fillah. Fana fillah itu ketika dia sudah melebur kepada Allah. Ketika dia melihat gunung, yang dilihat bukan gunung, tapi yang dilihat adalah Allah. Ketika dia melihat sesuatu yang indah, dia tidak melihat sesuatu itu indah, tapi yang dilihat adalah Allah. Anda kalau melihat cewek cakep, yang Anda lihat cewek cakepnya apa Allahnya di situ? Kan kita ngelihatnya begitu. Nah, begitupun juga melihat apapun kan. Maka guru-guru sufi itu, wali-wali mursyid itu tidak pernah melihat makhluk, adalah makhluk. Yang dilihat adalah Allah. Maka tidak ada guru sufi yang menyelakai orang. Tidak ada seorang pun guru sufi yang menghina binatang. Bahkan anjing pun tidak mau dia. Anjing pun juga tidak mau. Sayyidina Ali lagi lewat mau ke masjid, kemudian ada anjing di tengah-tengah ini. Ada anjing dia di tengah-tengah ngalangin jalannya. Terus kemudian dia pengen belok sini tapi becek. Bela-belain dia kebecek-becekan ketimbang bangunin Bukan anjing yang dilihat di situ, tapi yang dilihat adalah Allahnya di situ, sang penciptanya yang dilihat di situ. Jadi banyak sekali ulama-ulama yang mempelajari ini. Bahkan Imam An-Naqsabandi, Bahauddin An-Naqsabandi, sebelum beliau diajarkan ilmu tasawuf, beliau disuruh dulu sama gurunya 7 tahun ngerawat anjing. Ini jangan dipahamin anjing ini kayak kita Imam Syafi'i dia. Kalau kita kan anjing Imam Syafi'i itu semuanya najis. Kalau yang di sana, kalau Anda ke Uzbek, kalau Anda kemana itu ke Irak, itu kan anjing itu biasa di sana. Imam Naqsabandi itu 7 tahun disuruh ngurus anjing yang sakit. Setiap ada anjing yang sakit diurus. Udah urus, itu ujiannya dia sebelum masuk ke dalam ilmu tasawuf. Meleburkan diri bahwa yang dilihat sama orang itu bukan makhluknya. Yang dilihat sama orang itu adalah ada Allahnya di situ.
Jadi kalau kita ini mengatain orang, kita ngejek orang, dasar lu, mata lu sipit banget kayak gitu, mata lu sipit banget kayak Cina, itu sama aja sedang menghina ciptaannya Allah. Hidung lu masih lebar banget sih kayak apa? Itu berarti sedang apa? Sedang menghina siapa kita itu? Emang yang bikin hidung siapa? Yang bikin hidung siapa? Yang bikin hidung adalah Allah. Yang bikin adalah Allah. Jadi orang-orang yang sudah fana fisih, apalagi dia sudah fana fillah, maka tidak ada yang dilihat oleh dalam siapapun kecuali yang dilihat adalah Allah. Ketika dia pengen nyakitin makhluk, dia takut karena itu adalah makhluknya Allah. Dia pengen menghina seseorang, dia takut karena itu adalah makhluknya Allah. Nah, itu orang yang sudah fana fillah. Imam Ibnu Athaillah mengatakan tadi di sini, engkaulah yang memakrifatkanku pada segala sesuatu, maka aku melihatmu, faro'aituka, maka aku melihatmu, zohiron, tampak, fi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Tampak pada segala sesuatu bukan berarti Allah itu, oh itu ngelihat pisang Allah, ya Allah itu berarti pisang, bukan. Melihat apapun yang dilihat adalah kholiknya. Melihat apapun yang dilihat adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Athaillah di sini, fa anta az-zahiru likulli syai'in. Karena engkau zat yang tampak pada segala sesuatu. Kita ini kan, Allah ini kan tampak, mestinya kan tampak. Allah ini kan kelihatan mestinya sama kita ini, tampak gitu ya. Tapi kan mata kita ini yang kagak kelihatan. Mata kita yang ketutup, mata kita yang rabun, bahkan mungkin mata kita yang buta, sehingga Allah tidak tampak. Pengen melakukan maksiat, emang nggak ada Allah di situ? Emang nggak ada Allah? Kita mau lakukan sesuatu keburukan nih, oh nggak ada orang nih, tapi emang nggak ada Allah apa di situ? Kan ada Allah di situ. Tapi karena Allahnya nggak kelihatan sama kita, karena mata kita ini burem, mata kita ini sakit, mata kita ini buta mungkin, maka kemudian kita melakukan apapun saja yang buruk. Karena apa? Karena nggak ada Allahnya di situ, nggak ada Allahnya di situ. Nah, orang yang terang benderang matanya, maka dia akan mampu melihat Allah zahir, Allah tampak pada segala sesuatu. Efeknya apa ini? Salah satunya adalah tadi, kita bisa berbuat baik sama siapapun. Kita berbuat baik sama orang. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang bukan ciptaannya Allah. Ya man istawa bi rahmaniyatihi ala arsyihi. Lalu kata Ibnu Athaillah, ya man wahai zat istawa yang meliputi, yang bertengger, atau yang meliputi, yang bertengger bi rahmaniyatihi dengan sifat kasih sayangnya Allah, bi rahmaniyatihi dengan sifat kasih sayangnya zat, ala arsyihi atas arsnya Allah. Fasoro maka jadi al arsu apa ars, al arsu apa ars, ghaiban itu lenyap, ghaiban itu lenyap, fi rahmaniyatihi di dalam kasih sayangnya zat. Kama sorot sebagaimana jadi, kama sorot sebagaimana jadi al awalimu apa alam-alam, al awalimu apa alam-alam itu ghaiban lenyap, itu ghaiban lenyap fi arsyihi pada arsnya Allah. Mahakta memusnahkan siapa engkau, mahakta memusnahkan siapa engkau, al asaro pada berbagai ciptaan, al asaro pada berbagai ciptaan, bil asari dengan berbagai ciptaan yang lain, bil asari dengan berbagai ciptaan yang lain. Wa mahauta dan menghapus siapa engkau, wa mahauta dan menghapus siapa engkau, al aghyaro pada makhluk-makhluk, al aghyaro pada makhluk-makhluk, bimuhitoti aflakil anwar dengan lingkaran orbitnya cahaya, bimuhitoti aflakil anwari dengan lingkaran orbitnya berbagai cahaya. Akhirnya kata Ibnu Athaillah, beliau bermunajat, wahai zat yang bertengger, yang meliputi, yang mendiami di atas arsnya Allah dengan sifat kasih sayangnya Allah,
Jadi ini tafsirnya beliau atas ayat Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa, atau ayat yang lain summastawa 'alal arsir rahman. Ini tafsir beliau terhadap ayat ini. Ar-Rahmanu, Allah zat yang maha pengasih, 'alal arsi, di atas ars, istawa, mendiami. Ars itu apa? Ars itu singgasananya Allah. Itu ars namanya. Di bawahnya ars namanya kursi. Jadi kalau mau dijasadkan, meskipun tidak bisa dijasadkan, tapi kalau mau dibayangkan, Allah itu punya singgasana, namanya ars. Yang kakinya saja, ini kalau mau dijasadkan, meskipun tidak bisa dijasadkan, tapi kalaupun mau digambarkan, yang kakinya saja, yang kakinya Allah ini saja, itu kursinya Allah. Jadi kan ada ars, ada kursi. Nah, kursinya itu selebar seluas kakinya Allah. Jadi kaki Allah itu seluas kursinya. Jadi tidak ada makhluk yang paling besar, tidak ada ciptaan yang paling besar kecuali arsnya. Bumi ini besar, tapi lebih besar arsnya. Langit ini besar, tapi lebih besar arsnya Allah. Jadi yang paling tinggi dan yang paling lebar adalah arsnya. Nah, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah zat yang maha pengasih itu berada di atas arsnya Allah. Nah, ini ditafsirkan sama Ibnu Athaillah pada munajat ini. Apa tafsirnya tadi? Wahai zat yang bertengger, yang meliputi, yang mendiami di atas arsnya dengan sifat kasih sayangnya Allah, sehingga arsnya itu lenyap di dalam kasih sayangnya Allah, sebagaimana alam ini lenyap pada arsnya Allah. Jadi gini, ini kinayah, ini sebuah kiasan, sebuah bayangan. Ars itu kan tadi apa? Sesuatu yang paling besar. Tidak ada lagi sesuatu yang besar kecuali Allah, ars. Nah, ars ini ada pada kasih sayangnya Allah. Yang kasih sayangnya Allah ini membuat ars yang besar ini menjadi lenyap. Menjadi lenyap karena apa? Karena kasih sayangnya Allah. Ini terkait dengan sifat kasih sayangnya Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Maksudnya apa? Engkau punya dosa apapun saja, engkau melakukan apapun saja, yang besar maupun yang kecil, kalau sudah mendapatkan rahmatnya Allah, ketutup semua itu. Semua ketutup. Cerita-cerita tentang maulid misalnya, Abu Lahab itu kurang ajarnya sama Nabi itu, kurang apa? Abu Lahab kurang ajarnya, kurang apa lagi Abu Lahab itu. Tapi Abu Lahab itu kena dispensasi siksaan setiap hari apa? Kenapa dia bisa mendapatkan begitu? Cuma karena apa? Karena dia gembira ketika Muhammad lahir. Muhammad ini belum jadi nabi nih, belum jadi nabi, baru bayinya doang ini. Bayinya Muhammad lagi lahir, kemudian dia gembira, lalu kemudian dia bersodakoh yang banyak sekali. Cuma gara-gara itu tuh. Cuma gara-gara itu Abu Lahab yang kayak begitu brengseknya itu dapat dispensasi dari Allah. Itu namanya rahmatnya Allah. Jadi rahmatnya Allah itu meliputi apa saja. Bahkan pernah diceritakan nih, kalau cerita tentang maulid ya, ada seseorang pemuda yang sangat nakal sekali, bajingan banget ini anak. Sampai kemudian ketika dia mati, masyarakat tidak ada yang mau menyolati dia, tidak ada yang mau ngurusin dia ini. Ketika anak muda ini mati ini, kenapa? Karena udah terkenal banget, ini anak teler mulu, ini anak bajingan banget, ini anak. Ternyata semua orang-orang di Baghdad saat itu dengar bahwa ada seruan hatif, ada suara tanpa rupa bilang, uruslah jenazah itu karena dia wali min auliyai, dia adalah kekasih dari kekasih. Bingung semua itu orang. Lah ini pemuda yang kayak begini kok tiba-tiba diutus sama Allah, disuruh orang suruh nyolatin, dan dia dianggap sebagai walinya Allah. Maka beberapa orang mimpi ketemu sama pemuda ini. Ditanya, kau ini dapat apa? Kau ini melakukan apa? Kau bisa jadi begini nih?
seorang sekampung disuruh nyolatin, suruh ngurusin kamu, bahkan kau dianggap sebagai walinya Allah. Apa kata dia? Saya yang bandel, tapi saya setiap kali datang bulan Maulid, saya berpakaian yang bagus, yang baru, memakai wangi-wangian, bersedekah untuk Maulid, membacakan Maulid Nabi. Karena itulah saya mendapatkan kedudukan ini, coba. Jadi ini anak mabuk mulu, ini anak agak pernah sholat mulu, lalu kemudian setiap Maulid dia ikut Maulid, lalu tiba-tiba Allah kasih sayang nih dia begini nih. Ini namanya rahmat. Nah, tapi ingat nih, seperti yang kita sering sampaikan, rahmat ini tidak bisa Anda akal-akalin. Oh, kalau gitu gak usah sholat dah, gak usah sholat. Nunggu 12 Rabiul Awal, nanti saya motong kambing, motong kebo, motong sapi, undang orang-orang. Udah, gak usah pakai sholat-sholatan, gak usah pakai zikir-zikiran, gak usah pakai apa-apaan. Apa? Itu buktinya anak muda dapat begitu? Enggak. Ini namanya rahmat. Rahmat itu gak bisa Anda akal-akalin, ini gak bisa. Ini mah semau-maunya Allah. Ketika rahmat Allah sudah datang ke pemuda itu, maka semua yang ada di pemuda itu lenyap, itu sudah lenyap. Seperti lenyapnya arsy dengan kasih sayangnya Allah. Dan sebagaimana alam ini lenyap ketika sudah ada arsy, sudah ketiban sama arsy ini lenyap. Itu maksudnya seperti itu. Maka rahmatnya Allah itu tidak ada yang bisa meliputi segala macam sesuatu. Maka kemudian kau walatai asu min rahmatillah, engkau jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Pernah kan kita bahas juga, ada kitab ini namanya apa? Ada judul kitab namanya Man Ru'ya fil Manam wa qila ma fa'alallah bik. Ada kitab judulnya panjang. Judulnya Man Ru'ya fil Manam, orang yang terlihat di dalam mimpi. Wakila ma fa'alallah, dan kemudian dikatakan apa yang Allah sudah perbuat kepadamu. Ini judul kitabnya nih. Judul kitabnya. Ini 300 halaman kitab ini. Dikarang oleh Syekh Muhammad Mahmud Mesir. Dia mengarang kitab ini mengambil dari banyak sekali riwayat-riwayat dari berbagai kitab yang menceritakan kayak begini nih. Cerita orang yang sudah hidup mimpi ketemu orang yang sudah wafat. Lalu ditanya, bagaimana kabarmu di alam sebelah? Oh, diampunin. Karena apa diampuninnya? Oh, karena ini. Ini yang sering kita dengarkan ceritanya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab ini diampunin sama Allah, mendapatkan tempat yang sangat tinggi derajatnya ini gara-gara apa? Gara-gara ngelepasin burung kan gitu. Kan ditanya, engkau sebab apa? Adilmu? Bukan. Sebab soleh? Bukan. Ternyata apa? Ternyata ini gara-gara saya ada bocah lagi main burung, lalu kemudian saya kasihan, ini burung kayak layangan, burung terbang, ditarik lagi, diikat kan kakinya, burung terbang, tarik lagi. Lalu bocah, lu beli berapa itu burung? Sekian. Nih saya ganti. Dilepasin sama si Umar bin Khattab. Gara-gara ini kemudian si Umar ini mendapatkan kasih sayang Allah. Tapi kan Anda tidak bisa kan kemudian yang punya burung habis ngaji begini Anda lepasin semua. Wah, habis ngaji yang punya burung lepasin semua. Nanti saya akan dapat. Ya boleh aja begitu, nggak apa-apa. Tapi Anda jangan kemudian nanti di akhirat nagih. Mana nih Umar kok digituin, saya kok enggak gitu ya. Itu mau-maunya Allah aja. Itu itu namanya rahmatnya Allah. Semau-maunya. Semau apapun gitu. Seperti tadi tuh ada anak muda kok bengal banget kayak begitu, lalu kok diampunin jadi wali lagi. Gara-gara setiap bulan Maulid dia dia lalu berbuat baik dan memuliakan bulan Maulid. Jadi seperti ini dia. Itu namanya rahmat. Itulah yang tadi dibayangkan, yang tadi disampaikan oleh Ibnu Athaillah, bahwa arsy-nya Allah kemudian menjadi lenyap fi rahmaniyatihi, pada kasih sayangnya Allah. Tidak ada satupun yang tidak lepas dari arsy-nya Allah. Dan itu berarti tidak ada satupun yang tidak lepas dari rahmatnya Allah. Maka Anda berbuat baik sajalah. Apapun berbuat baik. Ini baik. Mau berbuat apapun yang baik saja. Dan kita nggak tahu perbuatan baik mana nanti yang itu menurunkan rahmatnya Allah. Imam Syafi'i saja, ini di dalam kitab ini diriwayatin, Imam Syafi'i digimpiin sama muridnya.
Terus ditanya, apa yang sudah Allah lakukan kepadamu wahai imam? Allah mengampuniku. Sebab apa? Ternyata bukan sebab yang lain-lain nih. Sebab solawat, tulisan solawatnya Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i. Jadi gara-gara nulis solawat yang ditulis sama Imam Syafi'i melalui muridnya itu di dalam kitab Ar-Risalah itu, itulah yang membuat Imam Syafi'i menjadi diampuni, terus kemudian mempunyai tempat yang sangat tinggi. Itu namanya rahmatnya Allah. Allah mau melakukan apapun saja, terserah. Ada orang diimpikan namanya Muhammad bin Ali, dia ini diampunin sama Allah gara-gara ketika lagi jalan ketemu nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, di jalanan, lalu kemudian diambil, dikasih minyak sama beliau, lalu kemudian ditaruh di tempat yang bagus. Ternyata gara-gara ini, karena engkau sudah memperbagusi namaku di bumi, aku memperbagusi namamu di sini. Cuma gara-gara apa tadi itu? Tulisan yang diselamatin. Itu namanya rahmat. Tapi ingat nih, rahmat itu tidak bisa Anda manipulir, tidak bisa Anda tadi nyontoh-nyontohin tadi kayak begitu tuh. Udah mabokin aja setiap hari, yang penting bulan Maulid, ada Maulid gue datang aja dah, gitu ya. Ya itu namanya rahmat. Nah, rahmat Allah tadi itu yang membuat arsy-nya Allah tertutup dengan rahmatnya Allah. Begitupun juga kata Ibnu Athaillah, engkau memusnahkan berbagai ciptaan dengan berbagai ciptaan. Dikatakan di sini berbagai ciptaan itu yaitu alam. Ciptaan yang lain namanya ars. Alam ini kalau sudah ada ars, ya ketutuplah alam ini. Sebagaimana tadi itu engkau menghapus berbagai macam makhluk dengan lingkaran orbit-orbit cahaya. Orbit-orbit cahaya ini apa? Anwaruz zat wasyifat. Cahaya zat dan cahaya sifat. Allah ini kan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Ketika cahayanya Allah ini ada, maka cahaya yang lain ini jadi terhapus, jadi hilang. Misalnya Anda nyalahin lampu 50 watt di depan. Siang-siang kira-kira lampu Anda ini tenggelam sama matahari apa enggak? Kalau lagi matahari bentet, misalnya lagi matahari banget nih, matahari lagi nyala banget, ketutup enggak? Ketutup kan? Cahaya yang 50 watt ini ketutup. Kenapa? Karena ada cahaya yang lebihnya gitu. Tapi kalau malam hari nggak ada matahari, jangankan 50 watt, Anda nyalain 5 watt juga sudah terlihat. Tapi Anda nyalain 5 watt di sini, ketiban ini sama cahaya yang ada di sini. Jadi seakan-akan 5 watt ini sudah nggak ada, sudah lenyap. Nah, begitupun juga makhluk semuanya ini sudah sirna ketika nurnya Allah, cahayanya Allah meliputi segala sesuatu. Apa itu maksudnya? Kalau nurnya Allah ini sudah ada di kita, maka makhluk sudah tidak ada bagi kita. Sudah tidak ada makhluk bagi kita, itu maksudnya apa? Sudah tidak ada makhluk, yang ada adalah Khalik. Yang ada adalah sang pencipta. Kita tidak lagi melihat ini adalah makhluk, ini adalah makhluk yang buruk, ini adalah makhluk yang baik. Tidak lagi sedang melihat yang begitu. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah Khaliknya, ketutup dengan nuruz zatnya Allah, cahaya zatnya Allah dan cahaya sifatnya Allah. Kan begitu. Misalnya apa nih? Ini tempat ini nih, ini tempat seperti ini. Tiba-tiba datang di sini nih, ada camat, ada RW, ada lurah, ada wali kota, ada gubernur. Itu masih terlihat tuh. Kalau ada gubernur, RW kelihatan nggak? Lurah, ya sirna itu, sirna. Tapi gila-gila datang presiden di sini, wali kota kelihatan nggak wali kota? Tidak terlihat. Menteri aja gak kelihatan kalau ada presiden. Kenapa? Cahaya itu tadi, cahaya itu maksudnya. Cahayanya presiden itu bisa menutup cahaya yang lain. Ketika orang itu sudah mendapatkan nuruz zatnya Allah, cahaya zatnya Allah, nuruz sifatnya Allah, cahaya sifatnya Allah, maka sudah tidak ada lagi yang kecil, yang besar di hadapan dia. Semuanya menjadi kecil. Dan inilah hakikinya lafaz Allahu Akbar.
Allah yang paling besar. Selama ini kan kita cuma mulut doang nih, Allahu Akbar, Allah yang paling besar, ngomongnya doang, Allah yang paling besar. Gak punya duit, pusing. Gak punya duit, lemes. Kehilangan sesuatu, bete. Ya berarti bukan akbar Allahnya. Bukan akbar, bukan Allahnya nih, masih ada yang lain. Maka Allah, orang yang sudah Allahu Akbar tadi nih, orang yang sudah mendapatkan hakiki Allahu Akbar ini, itulah yang dikatakan di Quran, la khaufun alaihim walahum, ya. Dia tidak akan pernah takut dan dia tidak pernah bete, tidak pernah galau, tidak pernah resah. Kenapa? Karena dia sudah bersama dengan yang paling besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman semua, ini saya sisain lagi nih. Hikam saya masih sisain, ini juga saya sisain. Ini sekali ngaji lagi sudah selesai nih. Jadi saya masih tetap menunggu kemungkinan untuk bisa kita menghatamkan di tempat-tempat yang khusus, Jadi nanti pengajian selanjutnya ini disimpan dulu. Nanti kita akan bahas di kitab yang lain, karena ini sudah tinggal ujungnya saja deh. Sebagaimana hikam juga sudah tinggal ujungnya. Nanti kita akan cari momen yang tepat untuk menghatamkan kitab besar ini, Hikam Ibnu Athaillah, sekaligus kitab Al-Mursalat dan munajatnya ini. Insyaallah minggu ketiga lagi. Jadi malam Sabtu depan kita mungkin libur ngaji. Saya kedapatan tugas untuk safari maulid dan manakib di Sumatera, Lampung, Palembang sama Jambi. Senin saya berangkat insyaallah, sampai hari Senin lagi. Minggu malam Sabtu pertama kita manakib di sini. Nanti insyaallah malam Sabtu kedua ziarah haulnya Abuya Kiai Haji Zubaidi Muslih di Jombang. Jadi nanti malam Sabtu ketiga lagi nih, sebulan lagi nih baru kita ngaji. Ketemu lagi insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma